Ini adalah kehamilan pada 32 minggu di mana pasien ini sebenarnya telah diperiksa oleh sejawat konsultan juga, hanya pasien ingin lebih memastikan, jadi datang ke poli rujukan feto hari ini untuk memastikan kondisinya. Ya seperti yang kita lihat, ini suatu kondisi di mana bayi pada 32 minggu dengan celah bibir atau bibir sumbing atau labiochisis. Tinggal ini kita pastikan nanti apakah ini sampai dalam atau tidak. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan, sebelumnya si ibu tidak mengetahui bahwa kondisinya ini ada bibir sumbing pada anaknya. Jadi baru diketahui pada saat mendekati hamil akhir ini, saat dia konsul pertama kali, diketahui oleh sejawat konsultan sebelumnya bahwa kecurigaan bibir sumbing itu ada, hanya tidak jelas. Dan ya karena bayinya sudah besar dan tempatnya kan kalau sudah hamil 8 bulan begini sudah sempit. Kebetulan ini pas ya bayinya mau memperlihatkan dengan cukup jelas, tidak menutupi wajah. Nah ini kita berusaha bagaimana bayinya supaya mau menurunkan tangan, karena mungkin selama ini ya apa boleh buat tangannya menutup. Namun ya sebenarnya kasus-kasus seperti ini bisa kita awasi, bisa kita ketahui dari lebih awal ya. Karena kita juga melakukan screening kan harusnya pada trimester kedua itu sudah jelas. Nah jadi ini kondisi di mana bayi ini mengalami celah bibir sumbing atau totalnya semuanya disebut sebagai labiognatopalatochisis, jadi sampai ke langit-langit. Saat ini rekonstruksi celah bibir ini sudah sangat-sangat sempurna. Jadi oleh sejawat bedah rekonstruksi bedah plastik itu sudah sampai luar biasa majunya, bahkan sampai nyaris ya tidak ada bekasnya juga. Hanya memang nanti dalam masa-masa awal kita harus mengedukasi bagaimana cara meminumkan ASI. Jadi kan bayinya tidak bisa menyedot ASI, jadi dia harus diminumkan dengan cawan atau disendoi. Jangan sampai masuk ke ketelan ke paru-paru, itu bahaya sekali, aspirasi namanya. Dan menjelang kehamilan ini nanti selesai ya kita sudah konsulkanlah ke dokter bedah rekonstruksi bedah plastik dulu. Nah ini celah bibirnya dalam sekali. Jadi seperti bibir tuh di tengah jadi seperti kutil terpecah kanan dan kiri. Ini sampai langit-langit masuk ke dalam. Jadi mungkin nanti harus dipasang plate oleh sejawat bedah rekonstruksi. Dan itu nanti ada aturannya, dikatakan namanya rule of 10, aturan 10 kilo, 10 bulan. Saya lupa lagi ada beberapa aturannya, itu namanya rule of 10. Itu nanti sejawat bedah plastik yang ngurusin kondisi operasinya. Hanya berapa tahap, berapa kali kita tidak tahu ya, saya bukan bidangnya untuk mengerti. Jadi saya anjurkan nanti dokter bedah rekonstruksi sudah berkolaborasi sebelum hamil ini berakhir, dia sudah planning dulu. Jadi ini sampai langit-langit ini kena celahnya. Namun tidak ada kelainan yang lain, jadi ini hanya terisolasi saja pada bibir sumbing, yang lain-lain semuanya normal. Tadi tetap kita anjurkan si ibu juga melakukan pemeriksaan genetik lah, supaya kita tahu bahwa tidak ada hubungan dengan sindrom yang lain. Ini mungkin bisa terjadi mungkin ya karena defisiensi asam folat pada saat awal, jadi awal-awal bisa saja kekurangan, atau juga penyebab lain ibunya obesitas. Hati-hati ya dengan gula. Diabetes pada kehamilan yang tidak pernah diketahui menjadi sering penyebab munculnya kelainan bawaan anatomis
pada bayi. Itu yang kita harus selalu ketahui. Ini struktur otak, semua yang lainnya normal, jantung juga normal. Jadi ini hanya kita fokuskan untuk melihat pada bibir saja dan wajah. Jadi kemudian kita anjurkan ya secepatnya melakukan pemeriksaan genetik untuk bayi, lalu berkonsul sebelum bayi ini lahir ke dokter bedah plastik rekonstruksi, dan nanti kita edukasi bagaimana proses persalinan dan awal-awal edukasi untuk ibunya dalam mengasuh bayi ini supaya dia bisa meminumkan ASI dengan benar.